Halo semuanya, nice to meet you. Aku Karenita Fasyawal dan aku masih menginjak kelas 11. Kali ini di video pertama aku ingin ngejelasin nih ke kalian tentang organisasi semi militer Jepang. Ada yang udah tahu apa itu organisasi semi militer Jepang? Kalau belum tahu, tonton videonya dari awal sampai akhir. Check this out. Nah, teman-teman, organisasi Jepang itu ada dua, yakni organisasi militer Jepang dan organisasi semi-militer Jepang. Namun, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang organisasi semi-militer Jepang. Organisasi semi-militer Jepang adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara kemiliteran, namun lebih ke keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban rakyatnya. By the way, ada apa aja sih organisasi semi-militer Jepang itu? Yuk, dengar pembahasannya. Nah, organisasi yang pertama adalah organisasi Seinendan atau Barisan Pemuda yang didirikan pada 9 Maret 1943. Anggotanya terdiri dari para pemuda yang berumur 14 hingga 22 tahun. Tujuan utamanya adalah agar nanti para pemuda dapat mempertahankan tanah airnya secara mandiri. Namun, Jepang memiliki tujuan terselubung, yakni untuk membantu tentaranya dalam menghadapi sekutu Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam Seinendan dilatih beberapa dasar kemiliteran tanpa senjata. Beberapa tokoh Indonesia yang masuk dalam organisasi ini adalah Sukami dan Latif Hedra Diningrat. Yang kedua ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi yang terdiri atas pemuda berusia 23 sampai 25 tahun yang dibentuk pada 29 April 1943. Syaratnya adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Tujuan utamanya adalah agar dapat membantu tugas-tugas polisi Jepang seperti mengatur lalu lintas. Organisasi ini berada di bawah pengawasan polisi Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh dengan golongan nasionalis. Nah, yang selanjutnya ada organisasi Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah yang didirikan pada 1 Maret 1944. Dengan tujuan untuk mempersiapkan sebagai gerakan sosial total dalam menghadapi sekutu. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana, bahan pangan, dan besi-besi tua untuk keperluan perang. Nah, organisasi yang selanjutnya adalah organisasi Shushintai atau Barisan Pelopor. Organisasi Shushintai merupakan bagian dari Jawa Hokokai yang dibentuk pada 14 September 1944 dan diresmikan pada 25 September 1944. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat untuk bertahan total bila diserang sekutu. Organisasi semi-militer ini beranggotakan kurang lebih 60 orang yang dipimpin oleh seorang nasionalis yakni Insinyur Soekarno yang dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Buntaran Marto Atmojo. Organisasi selanjutnya adalah organisasi Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943. Anggotanya adalah wanita 15 tahun ke atas. Tujuannya untuk membantu tentara Jepang dalam perang dan bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Maka tak jarang, Fujinkai ini sering melakukan aktivitas-aktivitas seperti memfasilitasi kesehatan, pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan berkebun, dan lain sebagainya. Ketika situasi perang buruk, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana agar dapat membantu perang. Bahkan pada April tahun 1944 dibentuklah pasukan Srikandi. Setelah kemerdekaan Fujinkai dibubarkan dan melalui Kongres 16 Desember 1945, mantan anggota Fujinkai menjadi Perwari, Persatuan Wanita Indonesia. Yang terakhir adalah organisasi Hizbullah. Hizbullah didirikan pada 15 Desember 1944 yang beranggotakan pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentaranya Allah. Syarat menjadi anggota Hizbullah adalah pemuda Islam, 17 hingga 25 tahun,
sehat fisik, belum menikah dan mendapat izin orang tua atau wali. Ketua pengurus Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhrum. Hizbullah merupakan organisasi semi militer yang berada di bawah naungan Masyumi. Pelatihan Hizbullah dilakukan di Cibarusah Bogor, 35 bulan, tidak hanya berfokus pada visi kemiliteran, namun juga mental rohani dan pendidikan politik. Nah, itu dia penjelasan mengenai organisasi semi militer Jepang. Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan di bawah. Kalau ada kesalahan dari aku juga boleh koreksi di bawah ya. Gak usah subscribe, share aja buat teman-teman kalian agar ikut tahu mengenai organisasi semi militer Jepang. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.